Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan. Di tempat ini, di gereja Rock Atlanta kita mau menyembah Tuhan. Meninggikan nama Yesus. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Bawa hati saudara. Bawa pujian penyembahan saudara. Bawa pikiran seluruh tubuh saudara. Jiwa dan roh. Ke dalam hadiratnya. Biar Dia yang layak diagungkan. Dimuliakan dalam hidup kita. Oh, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dimuliakan Yesus. Sebab Kau Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami datang, kami membawa hati kami, roh, jiwa, tubuh, jiwa dan roh kami ke tahta hadirat-Mu. Oh, we worship You Lord. We worship You Lord. We bless Your name. Come on, bring your heart. Bring your soul, bring your spirit to the Lord. Oh, let Him be glorified in this place. Let Him be exalted in our life. There's none but You, Jesus. You're my King of Kings. You're my Lord of Lords. You're my everything. You are my everything, oh Lord. We love You. I remember after King David was come by Prophet Nathan. He said, "You are the man that commit the sin." And at that time, King David feels so guilty. I bet when everything came down, everybody go home. When everything is empty, it's between him and the Lord. He kneeled down before the Lord. He said, "Forgive me, oh Lord. I'm sinning. I'm a sinner." This is what the song about. When everything is shut down, when everything, nobody looks around you, when the stage is bare tonight, it's just between you and the Lord. Come before Him. He's the righteous God. He's a holy God. Let's sing this song together. When the stage is bare tonight, there's no one else, just You and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice You gave to me. It's all because of You, all because of You. And the God I know, a
righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. Let's come before Him. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me, Lord. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. The God I know, righteous and holy. And the God we believe in, faithful and true. And the God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, a light of the city. And the God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are. Let's stand up together, sing this song together. If you believe Jesus is the Lord, lift up your hand, lift up your voice to Him. When the stage is bare, there's no one else, just you and the Lord. There's no one else, just you and me, Jesus. When the curtains close, there's no pretending, and there's no pretense. I'm on my knees, yeah. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me at the cross. It's all because of you, all because of you. Come on, church, together. The God I know, righteous and holy. And the God I lift up your hands if you believe He's righteous and holy and true. And the God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. And the God I know, strengthens the
you, come on. If you need more of Jesus, sing this with me. More of you, this is my cry. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. Let's worship. We want more of you, Jesus. We want more of you, Jesus. Oh, more of you, less of me, Lord. You'll be exalted in this life. You'll be lifted up. The name, the King of Kings, the Lord of Lords. You're my everything. Come on, lift up your hand and worship Him. Worship the Lord if you need Him in this place. If you need Him in this life. Oh, we worship you, Lord. We bless your name. We bless your name. We bless your name, my King. You're my everything. Kaulah segalanya, Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam keluarga kami. Kami perlu Engkau di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kami. Kami perlu Engkau di dalam gereja. Kami perlu Engkau di dalam hati kami, Tuhan. Oh, more of you, Jesus. More of you, my Lord. Come on, church. Come on. Oh, hallelujah. Fill this place with the Holy Ghost. Fill this life with the Holy Spirit. Oh, you're the love of my life. You're my everything, oh Lord. I love you, Jesus. Even when there's nobody see me, I love you, Jesus. Even when nobody believe in me, I love you, Jesus. Even when nobody trust in me, I love you, Jesus. Even nobody's looking, I love you, Jesus. Oh, there's no pretense. This is the real me. I love you, Jesus. I love you, my God. The church He knows, light holy. The church He knows is faithful and true. The church He knows, a tower of refuge. Atahim, Christ revealed. Come on, the church He knows, and the church He knows, light of the city. And the church He knows, strengthens the weak. And the church He knows is strong and mighty. As He is, so are we. Come on, give the black cup to the Jesus if you know. This is the church He knows. Hallelujah, hallelujah. You're my Lord, you're my King. This is the church He knows. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus, for coming into my life, for coming into this church, for coming into my family, our family. Dear Heavenly Father, thank you for today. Thank you, everybody that come today to celebrate the goodness of God, the righteousness of you. We believe you are the King. We believe you are the Lord. And we want to worship you more. We want to praise you more with our song, with our lips, with our hearts. In Jesus' name we pray. Everybody say? Amen. 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 Everybody believe He is the King. Dia Raja. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ayo semua bertepuk tangan. Come on, church. Bersyukurlah kepada
kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidup. Semua yang percaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on church, agunglah kebangkitanmu. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Musik menyembah Tuhan. Ayo semua bertepuk tangan di atas kepala. Kau yang berjaya, seluruh one more time, sujud Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dia yang bertata, amin. Saudara diberkati, kita semua diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara percaya, saudara diberkati. Ayo nyanyi lebih semangat lagi, amin. Supaya semua kita diberkati di tempat ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Dia sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku
semua. Semua tepuk tangan yang semangat. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masa cuman aku yang diberkati? Gimana dengan yang lain? Dia juga diberkati, amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan kamu diberkati, tunjuk semuanya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Kita semua diberkati Tuhan, anak-anaknya yang setia. Mari saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk Roh Kudus-Mu, untuk pujian penyembahan yang masih bisa kami naikkan di tempat ini dari hati kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu yang menguduskan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, belenggu permasalahan hidup, dan menguatkan kami melewati hari-hari ini ya Tuhan. Terutama di season COVID-19 ini kami percaya kami ada perlindungan kuasa darah Yesus melalui firman Tuhan. Dan perjamuan yang akan kami naikkan pada pagi hari ini, biar itu memberkati hidup kami. Sebab Engkau Tuhanlah penolong dalam hidup kami. Ku percaya hanya kepadamu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenang. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya. Kami beri sorak-sorai kemuliaan bagi Engkau ya Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Kami berterima kasih buat pagi hari ini. We thank you for your grace, oh Lord. It's all because your grace. It's all because your love. Kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kami pengertian. Dan hikmat daripada Roh Kudus menopang kami, memberikan kami
pengertian-pengertian yang baru atas tuntunan Tuhan. Di bulan dengan tema promoting, kami akan belajar sesuatu dari Tuhan, sehingga Kristus semakin nyata di dalam hidup kami, dan kami memuliakan Tuhan di segenap jalan dan hidup kami. Tuhan beritahu kami untuk setiap kejadian yang kami alami, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kami yang mengasihi Engkau. Oh, haleluya Yesus. Betapa hati kami bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang penuh perhatian. Kami punya Tuhan yang hebat, yang dimana kami tidak bisa disertai siapapun, tapi kami disertai oleh Tuhan. Kami boleh tidak diperdulikan oleh manusia siapapun, tapi kami selalu mendapatkan perhatian daripadamu, ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami menjadi biji matanya Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu khawatir dan takut. Bahkan tidak perlu gentar. Setiap lembah yang boleh kami turun dan kami berjalan, di situ juga ada Tuhan yang membimbing kami. Jikalau kami naik ke atas bukit, di gunung kemuliaan, di situ juga Engkau ada bersama dengan kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau bergirang atas kami. Engkau bersorak-sorai atas kami, ya Aba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat setiap session, setiap musim yang kami alami. Terima kasih yang pada akhirnya kami boleh berjalan menuju kepada Sion. Semakin hari berjalan semakin kuat di hadapan-Mu, ya Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau. Jadikan firman pagi hari ini kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan lewat virtual atau yang hadir pada pagi hari ini, semua sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, maka kami semua dibaharui oleh Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, dan diberikan sebuah kekuatan untuk terus boleh mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan semua katakan, amin, amin. Haleluya. Mari silakan saudara. Hari ini kita akan belajar bersama promoting atau promotion. Promosi saudara. Ya. Nah, semua kita sangat suka akan hal promosi. Karena promosi adalah sesuatu yang menjanjikan keadaan yang lebih baik. Keadaan yang seperti apa? Yaitu keadaan di mana kita boleh diperkenalkan kepada sebuah fasilitas, ya, sebuah berkat atau sebuah sarana-sarana yang lebih baru yang boleh membuat atau kita bisa nikmati. Itu promosi, itu promoting. Dan di dalam hidup ini banyak orang juga suka untuk mengejar promotion atau promoting. Tapi khusus pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu promoting yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah saudara,
Apakah saudara semua bersuka cita dalam Tuhan? Amin, saudara. Nah, di tengah-tengah kita katakan Corona Academy, kita terus belajar sampai nanti kita di-promoting oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan. Ya. Nah, karena mari kita belajar satu ayat firman Tuhan dulu di dalam Mazmur 75 ayat 7. Tentu ini menjadi dasar sebuah kebenaran yang harus kita belajar, saudara. Supaya apabila kita ditinggikan, kita mendapatkan fasilitas, kita dipromosi oleh Tuhan, oleh siapapun juga, kita tahu, kita mengerti bahwa semua pengangkatan dan kemuliaan itu datang bukan dari manusia. Haleluya. Dan bunyinya seperti ini, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun, datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tidak ada sebuah promosi di dunia ini yang bertahan kekal. Tidak ada yang namanya sebuah jabatan atau sebuah kehormatan diberikan oleh siapapun juga, baik dari perusahaan, baik dari organisasi, baik dari sebuah masyarakat, mempercayakan itu tidak selamanya, atau itu tidak bisa kita nikmati seterusnya. Nah, Tuhan katakan termasuk pengangkatan, termasuk kemuliaan dan promosi di dunia ini pun sebagai seorang manusia yang lazimnya harus hidup untuk berkarir, untuk melakukan sebuah tugas, untuk berbisnis, untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang mungkin pastor mungkin. Nah, saudara, tahukah kita bahwa Tuhan katakan dalam kebenaran bahwa promosi itu, the promoting for promotion come neither from the east, nor from the west, nor from the south. Saudara, semua promosi itu tidak datang dari dunia, timur, barat. Ya, mau saudara belajar di Cina, orang katakan belajar di Cina itu yang paling jauh, yang paling hebat. Atau saudara dapat hikmat, orang-orang Yunani mengejar hikmat. Berapa pintar pun Anda merasa bahwa itu adalah syarat untuk dapat kemuliaan, dapat kesuksesan. Sampai ada yang belajar, saudara, saya senang menonton atau menyaksikan film silat, saudara ya. Nah, orang yang jago silat itu dia belajar di mana-mana, mulai daripada apa? Ilmu di timur sampai ke barat. Dia belajar karate, judo, ya kan, kungfu, ya, sampai kepada Amerika apa ya? Ya. Nah, ke Jepang apa, semua dia belajar, saudara. Demi apa? Untuk mendapatkan sebuah sabuk atau sebuah piala, mau bertinju, ya siapa yang jago dari manapun, dia mau untuk menantang maksudnya. Ya. Dan saudara, firman Tuhan katakan promosi itu tidak datang dari dunia, tidak datang dari timur, tidak datang dari barat. Kalau bahasa Inggrisnya katakan tidak datang dari South juga, ya, dari apa? Selatan ya. Ya. Nah, saudara, jadi peninggian itu di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah hakim. Nah, saudara, Tuhan yang mengadili, Tuhan yang menyaksikan. Tahukah seorang tugas hakim itu adalah mendengar apa yang sedang diperkarakan. Lalu hakim mempunyai hak, dan hakim yang kita hadapi ini adalah hakim segala hakim. Hakim yang mengetahui bukan hanya sebagai sebuah notulen atau sebuah perkara yang tertulis, tapi perkara yang tidak tertulis. Bahkan Tuhan tahu segalanya, sebab Dia adalah hakim yang tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan juga mencatat, Dia memberikan balasan kepada setiap orang yang mengasihi
Tuhan kita yang ajaib. Semua yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu saudara, pertama dasar daripada iman kita percaya bahwa kehidupan kita yang diangkat, yang dilepaskan, yang dipromosi, semua harus didasari karena kita hidup di hadapan Allah yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Amin. Karena lewat sebuah promosi, orang bisa melakukan apapun juga. Termasuk yang negatif, termasuk yang positif, bukan? Tetapi Allah mengatakan, Dia yang mengangkat. Artinya, jangan paksakan, jangan ngotot, jangan untuk mencari-cari masalah, ya, perkara, supaya kita bahkan menghalalkan cara menginjak yang lain supaya kita naik ke atas. Kita mengkorbankan yang lain supaya yang lain sudah mati semua, lalu kita yang ke atas. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seperti tema kita belajar bahwa emerging leader, bahwa kita semua dipercaya sebagai seorang pemimpin karena kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan yang kekal. Amin, amin. Saudara harus percaya ini. Saudara harus ambil sebagai sebuah kehormatan bahwa Tuhan sedang melatih kita di saat kita ada di dunia dan kita mengikut Tuhan. Dan ini menjadi sebuah kebenaran. Nah saudara perhatikan, ya saya senang ini bisa ditampilkan di bahasa Indonesia, tadi saya tambahkan di dalam bahasa Inggris supaya yang muda-muda atau yang tidak mengerti bahasa Indonesia bisa mengerti. Ya. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 9 seterusnya mengatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Please diklik ya. Nah saudara, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ayat 7, 8, itu berbicara Yesus Kristus yang datang. Yesus Kristus yang mengosongkan diri. Dikatakan Dia adalah Allah yang maha kuasa, tapi Dia mengosongkan. Sampai Dia tidak ada kemauan apapun juga. Dia berhasil, Dia mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapanya yang mengutus Dia. Karena itu ayat 9 katakan itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Karena Dia menggenapi rencana Tuhan, Dia mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Dia katakan sudah selesai. It is done, it is finished. Dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, Yesus Kristus selama 3,5 tahun Dia ada di atas bumi ini. Dia pernah hidup 2000-an tahun yang lalu. Dia dikirim, Dia dikatakan Dia hidup sebagai seorang manusia. Dan Dia adalah seorang manusia yang sempurna tanpa dosa. Bahkan Dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia bisa merasakan kesedihan kita. Bagaimana arti daripada keputusasaan, ditolak, kecewa, sakit. Dan bagian-bagian daripada kesenangan, kebahagiaan, Yesus juga nikmati. Pada waktu Dia masih kecil, papahnya sudah meninggal. Papanya yang jasmani, Yusuf. Dia merupakan anak yang sulung. Saudara sulung, dia harus menanggung beban daripada kehidupan keluarga. Dia bekerja, dia meneruskan bisnis dari papanya. Yusuf
menjadi seorang tukang kayu. Walaupun di dalam hatinya membara, dia tahu bahwa dia mau menggenapi rencana dan kehendak Bapaknya. Dia lakukan segala sesuatu dengan sukacita dan dengan sekuat tanggung jawab dia. Dia memberikan hidupnya buat banyak orang ketika saat waktunya dia harus melayani Bapaknya dengan sepenuh waktu. Dia pergi, dia berkeliling, dia berbuat banyak, dia sembuhkan orang sakit, dia melihat penderitaan manusia, dia memberitakan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Mereka akan melihat Allah, mereka akan mewarisi bumi. Dan semua ini Tuhan lakukan karena Tuhan tahu bahwa hidupnya adalah buat Allah. Dan dia ingin membagi hidupnya buat yang lain. Allah jadi manusia. Dan Allah di dalam manusia Yesus Kristus, dia mengosongkan hidupnya, dirinya. Dan dia tahu, ketika dia melakukan ini semua, maka Bapaknya yang mengangkat hidupnya. Tidak ada satu ambisi pun, sifat untuk mempertahankan keakuan dia. Bahkan dia katakan, Bapa, jikalau engkau menghendaki cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, di dalam hidup ini kita perlu berdoa seperti Tuhan Yesus. Saat pergumulan begitu berat dan hidup menjadi begitu sulit, kita harus berdoa, Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa adalah untuk mengangkat, mempromosi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita harus melakukannya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Allah meninggikan Yesus sebab dia taat sampai mati. Sampai hari ini, nama Yesus di atas segala nama. Supaya bertekuk lutut setiap lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setan-setan takut, penyakit akan disembuhkan. Dan semua kelemahan dikuatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jangan lupa, sekalipun hidup kita sulit, keadaan tidak gampang, tetapi Yesus Kristus, nama ini berkuasa untuk menguatkan kita sehingga kita mampu untuk cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara kira hari-hari ini bukanlah hari yang sulit? Ya. Saudara, ini adalah sebuah keadaan di mana Tuhan sedang melatih kita untuk percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan keadaan apapun sekarang ini, saudara, Anda sedang dilatih untuk dipromosi buat sebuah promosi yang lebih baik. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Wong hidup kita di tangan Tuhan kok. Haleluya. Siapa sih yang bisa menjamin hidup kita?
Siapa sih yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita? Kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, untuk apa kita mengejar promosi yang sia-sia? Justru kita mau terus dibentuk oleh Tuhan, supaya promosi ini tetap valid. Saudara, tahukah kita ada sebuah statement dikeluarkan, dikatakan, tough time never lasts, but tough people do. Tidak ada pernah sekalipun waktu-waktu yang sulit itu, saudara, itu tidak ada di dalam kehidupan seseorang. Saudara harus percaya ini. Termasuk orang kaya, konglomerat, yang banyak duitnya, perusahaan apa, pasti ada kesulitannya. Tapi Tuhan mau kuatkan inner kita. Haleluya. Markus 10 ayat 28 berkata, Petrus berbicara pada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Nah, segala sesuatu dilepaskan waktu murid-murid Yesus pada waktu itu. Mungkin kita berpikir waktu itu mereka cuma kerjaannya nelayan. Daripada nelayan tidak terjamin nangkap ikan hari ini besok nggak tahu dapat, lebih bagus ikut Yesus. Karena Yesus bisa buat mujizat. Saudara, dulu seorang nelayan nangkap ikan, ya kehidupan mereka adalah ada pekerjaan yang terbaik. Ya, di samping bertani, menanam. Nah, saya percaya Petrus mempunyai keluarga, dia mempunyai family, dia mempunyai mimpinya. Dia juga ingin pensiun dengan enak, supaya anak-anaknya melanjutkan dia jadi nelayan kali, atau jadi grosiran tukang ikan, saudara. Ya, tetapi ketika Yesus mengajak Petrus dan saudaranya, Andreas dan yang lainnya, Tuhan katakan ngajak, ayo ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan tersebut kelihatan kedengarannya begitu rohani. Tapi tahukah kita bahwa setelah Petrus mengikut Yesus, ternyata panggilan rohani itu diartikan sebagai berkat jasmani. Tapi ini juga tidak salah, saudara, karena hidup manusia kan dituntut oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani. Oleh sebab itu, pertanyaan ini adalah wajar. Petrus katakan, kami sudah tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Belum dilanjutkan, artinya kami dapat apa Tuhan? Kami fasilitasnya apa Tuhan? Kami nantinya mau jadi apa nih Tuhan? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, saudaranya, perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan anak dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ya, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, saudara, menurut saya ayat 30, karena Tuhan menjanjikan 100 kali lipat di tengah-tengah penganiayaan. Ya, di tengah-tengah kesulitan. Dan Tuhan jelas menjamin kehidupan yang jasmani. Katakan amin. Justru di tengah-tengah kesulitan, banyak masalah, di situ ada janji, promosi, dan kelimpahan daripada berkat Tuhan. Di situ kita akan melihat, ketika kita sakit, kita lemah, di situ ada mujizat kesembuhan. Karena Tuhan katakan letaknya adalah bagaimana kita mengikut Tuhan
Di dalam meninggalkan segala sesuatu bahwa promosi itu, peninggian itu, kekuatan itu hanya datang dari Tuhan kita. Dimanapun kita berada, camkan ini baik-baik. Kemarin tengah malam tiba-tiba saya bangun, saya menghitung sudah berapa tahun papa saya meninggal. Papa saya meninggal dengan usia 59 tahun. Tahun 1994. Sudah berapa lama? Saya sudah nggak bisa hitung matematika karena terlalu banyak gunakan kalkulator. Berapa? 26. Jadi kalau 59 tambah 26 udah berapa umurnya? 83. Nah lalu Tuhan ingatkan, sekarang umur saya 52. Kalau mengikuti jejak papa umurnya 59. Jadi kurang 7 tahun lagi. Tapi kasih karunia Tuhan mengingatkan begini. Tidak ada seorang pun yang sudah di-granted oleh dokter manapun umurnya bisa sampai berapa. Ada Pak Roni di sini. Bisa tolong minta sama kepala dokter pengawas Northside Hospital, tolong kasih sebuah surat sertifikat jaminan. Ya, yang dekat dengan dokter dikasih jaminan bisa hidup sampai umur berapa. Nanti saya daftar duluan. Tentu semua orang berharap dia umur panjang. Tapi yang ironisnya adalah umur panjang juga menjadi sebuah kesulitan. Orang yang tambah lanjut umurnya tentu tambah tidak produktif secara jasmani. Tetapi kita dituntut sekarang saat ini bahwa apa yang telah kita tinggalkan sebelum kita percaya Yesus, saat ini harus diletakkan di dalam hidup yang baru. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apa yang kita kumpulkan hari-hari ini, apa yang kita rawat, apa yang kita sedang nikmati fasilitas itu tidak kekal sifatnya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. So pengikutan kita akan Tuhan, tahun demi tahun jangan membuat kita capek. Haleluya. Pelayanan dari tahun ke tahun, baik di gereja atau melayani di luar, di gereja, di luar gereja, terus kita menginjil, atau kita melayani sebagai tim musik dan sebagainya. Guru sekolah minggu. Jangan pernah lelah. Amin. Jangan pernah capek. Tetapi bangun hidup kita. Haleluya. Yang pertama, melepaskan hak untuk bisa dipromosi. Yang pertama, melepaskan hak atau tuntutan. Hak merupakan milik yang original daripada manusia. Bahkan hewan, bahkan tumbuhan juga punya hak untuk hidup. Tapi apa kata firman Tuhan? Barang siapa mempertahankan nyawanya. Nah, perhatikan baik. Bahwa dasar pondasi di mana kita bisa melepaskan hak adalah tanda daripada penyerahan hidup kita. Adalah melepaskan, sampai melepaskan nyawa kita, kita mau. Haleluya.
Kita bisa sambung nafas kita lewat oksigen buatan. Kita bisa tidak let someone go ketika dia koma dengan memasang mesin-mesin. Tapi saudara, nyawa, jiwa adalah miliknya Tuhan. Justru kalau kita seperti ayat ini katakan, ia kehilangan nyawanya dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Karena Yesus. Bukan karena sesuatu yang sia-sia. Karena seberapa kita mengemptikan, mengosongkan hidup kita di dalam Tuhan, justru kita semakin penuh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah kepenuhan dari hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, kita nggak boleh fokus kepada yang sia-sia ini. Hati-hati. Yes, kita butuh kehidupan, kita butuh nafkah, kita butuh uang untuk menyelesaikan sewa rumah, mortgage, mobil, ya kan, sekolah, kuliah anak-anak kita, beli bensin mungkin. Ya. Tapi saudara, hidup kita, nyawa kita yang paling berharga. Kalau sampai nyawa kita rela diserahkan. Artinya apa? Apapun yang terjadi Tuhan, aku gak takut mati. Haleluya. Gitulah. Siapapun kita, berapapun umur kita, berapa pintar pun kita, apapun jabatan kita, kalau ukuran ini, dasar ini, menjadi dasar hidup kita, Tuhan, aku mau hidup demi Engkau. Apapun ceritanya terjadi, aku tidak takut mati. Demi Tuhan, aku rela hidup memuliakan Engkau. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang pertama, tidak menuntut hak. Kalau sampai nyawa kita enggak peduli. Karena Tuhan yang jamin. Maka kita tidak akan nuntut apapun juga, benar? Apalagi nuntut dihormati. Sudahlah itu, selesai. Amin. Ya, yang kedua, melakukan tugas, doing the duty. Nah, kita diberitahu oleh Alkitab bahwa siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Kita dituntut untuk sangat produktif. Kita dituntut Tuhan untuk bisa menghasilkan sebuah karya atau sebuah pekerjaan yang berkualitas. Bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Quantity. Amen. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya pada Tuhan, dia harus melakukan yang the best. Kalau dia menyanyi, dia memuji Tuhan, yang the best. Amen. Kalau dia melayani dimanapun juga, lakukan persiapan yang terbaik. Kalau kita bangun, tidur, persiapan untuk pekerjaan, kita sangat konsisten. Di dalam Tuhan kita lebih konsisten. Karena Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Amen. Haleluya. Tanya istri saya. Kalau saya kerja, saya bangunnya ya jam 5.30. Tapi kalau untuk berdoa, ya untuk persiapan semuanya, bangunnya jam 4-an, jam 5 sudah bangun. Yang the best lakukan buat Tuhan. Amin. Baik itu secara kuantiti atau kualitas. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Melakukan tugas. Saat engkau memotong rambut daripada seorang customer yang paling cerewet, yang paling menyebalkan. Saudara, Anda dikatakan, Anda dikenakan, lakukanlah itu seolah-olah buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang Anda potong itu adalah rambutnya Tuhan Yesus yang gondrong. Bayangin kalau engkau diperhadapkan memotong rambutnya Tuhan Yesus, engkau begitu sayang dan hormat dan lakukan.
Makanya jangan lihat dia sebel orangnya, menjengkelkan, apalagi tipsnya kecil. Haleluya. Di dalam tugas kita, di dalam kita menghadapi manusia bermacam-macam. Kita dengar kesaksian daripada Pak Timotius Arifin, pastor yang begitu berintegriti, begitu baik dan perhatian. Masih ada orang yang doain. Ya, yang katain supaya support game gitu loh. Saudara, saya ingat Yesus katakan, kalau semua orang telah membenci aku, maka dia juga akan membenci kamu. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Di dalam melakukan tugas, Paulus ingatkan, Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Roma 14 ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saudara, masih ingat waktu kerusuhan Mei, saudara? Waktu kerusuhan Mei, teman-teman saya bilang, semua orang bawa mobilnya, orang kaya, mau selamatkan diri di airport, dia tawarin mobilnya mahal-mahal, berapapun yang lu bayar, ambil aja, yang penting duit sama aku mau pergi, selamat. Setelah aman balik lagi. Dulu dia janji waktu bahaya, aku akan jadi orang kaya yang murah hati. Begitu dia pulang, masih aja pelitnya sekaker. Masih aja menindas orang. Masih aja jadi orang tidak adil. Sudahkah kita lakukan tugas kita seolah-olah buat Tuhan, bukan untuk manusia? Tidak mudah, saudara. Karena yang dilihat mukanya si Aseng. Karena yang dirasain adalah rasanya manusia. Oleh sebab itu kita perlu satu double portion daripada Roh Kudus kekuatan untuk menghadapi setiap orang, setiap keadaan, setiap masalah dan situasi. Yang mau dan percaya katakan amin. For no one of us live to himself and no one dies to himself. Tuhan sudah gantikan kita. Kita tidak perlu mati-matian. Mati-matian. Oh, udah mati-matian nih cari duit nih. Gua udah mati-matian nih belain ini. Gua udah mati-matian ini melayani ini. Gua udah mati-matian. Pokoknya mati-matian deh semuanya. Tapi gak pernah mati-mati. Puji Tuhan ya. Yesus Kristus sudah ingatkan, dia sudah mati buat kita. Amin. Kita bersuka cita, kita bersyukur Tuhan. Ternyata aku tidak boleh berpikir bahwa aku sendiri yang ngalami, aku sendiri yang susah sendiri. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Amin. Amin. Saya senang nyanyikan lagu tadi ya. Waktu Tuhan ini ya saudara, mari mau nyanyi dari awal. Ini sangat memberkati saya saudara. Bila, rendahin dikit kunci kita. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, Engkau dengar kita menyanyi, kami semua menyanyi lagu ini. Biarlah Tuhan seruan hati kami dan air mata kami Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Dan satu hari kelak kami akan lihat waktu Tuhan yang terbaik dan semua indah pada waktunya. Oleh sebab itu mari kita belajar poin yang ketiga, tunaikanlah tugas kita. Selesaikan, fulfill the task. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan daripada firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kenapa Rasul Paulus begitu setia dan konsekuen di dalam mengikut Tuhan? Karena dulu dia hidup buat ambisi supaya dia bisa satu hari dipromosi jadi pemimpin tertinggi agama Yahudi. Makanya dia belajar dengan guru yang paling terkenal, Gamaliel. Dia belajar ilmu-ilmu, semua ilmu agama dia pelajari. Tapi ketika dia bertemu muka dengan Yesus, maka hidupnya berubah. Dia katakan, apa yang selama ini aku anggap untung, maka itu adalah kerugian. Karena dengan mendapatkan Yesus Kristus, maka semua telah menjadi sampah bagiku. Adalah penting bagi kita. Sekali lagi, semua fasilitas, semua kemuliaan dunia adalah sampah jikalau kita bandingkan dengan mengikut Tuhan kita. Melayani Dia lebih mulia daripada segalanya. Melayani Tuhan bukan hanya di atas mimbar. Melayani Tuhan bukan hanya you speak out, you preach on the stage. Melayani Tuhan adalah melakukan tugasmu, menunaikan tugasmu dengan satu harapan Tuhan. Kemanapun juga aku akan bawa keharuman-Mu. Bau kematian buat aku semakin dekat, kata Paulus. Setiap orang yang mengikut Tuhan hari-hari ini harus memiliki sebuah prinsip bahwa mengikut Tuhan adalah bau kematian yang harus terus diserahkan supaya bau kehidupan Kristus semakin memancar keluar. Hidup ini tidak hanya berbicara berkat-berkat jasmani, karena kita akan terbalik dan kita akan stuck di sana. Dan kita akan kecewa pada akhirnya. Tapi hidup kita penuh maksimal. Bisa produktif secara full. Bahkan kita tunaikan tugas kita. Dengan menghormati Tuhan. Menjadi saksinya dimanapun kita ada. Haleluya.
Seperti kata Paulus, kami tidak sama dengan banyak orang lain. Berarti ada orang-orang lain yang hidupnya tidak menunaikan tugas. Karena dikatakan siapakah yang bisa menunaikan tugas ini. Tapi puji Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh Kudus. Yang terakhir, kita akan menerima kemuliaan. Saudara, saya cari foto ini sulit. Ya, saya tidak tahu kapan, di mana saya bisa dapat foto ini. Saya pernah lihat sebelumnya. Tapi pagi hari, saya bangun pagi-pagi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kepingin ada foto itu karena sangat memberkati hidup saya ingin membagikan pada umat-Mu. Saya bisa lihat foto ini, Tuhan Yesus nangis. Ini ilustrasi, saudara. Di balik kedukaanmu sering kau tidak sadari bahwa Yesus pun menangis for you and for me. Katakan, aku percaya Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa menghapus air matamu, kedukaanmu, bebanmu. Tapi pagi hari ini Tuhan merangkul engkau dan dia menangis. Dia katakan, anakku, bertahan sebentar lagi. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di masa sulit pandemik ini, jangan pernah menyerah mengikut Tuhan. Set your feet goes up. Jangan pernah stuck apalagi turun. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagia orang bertahan dalam pencobaan. Bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, saya percaya Tuhan sedang menuntun kita. Sebelum Tuhan menuntun kita, dia menuntun hambanya. Saya tidak pernah perhatikan schedule daripada kerja saya. Tapi ternyata hari ini saya di schedule Sunday untuk kerja. Pada waktu interview dan melamar kerja, saya sudah make sure kepada yang berkuasa bahwa saya Minggu, saya adalah pastor, saya melayani. Tapi satu dengan dua hal, saya pernah di jadwal Minggu. Terus saya cepat, saya call, saya teks, tidak diizinkan. Tapi saya make sure, aku gak bisa. Dan diizinkan. Dan schedule kembali normal, seperti biasa. Tapi ini adalah proses, saudara. Prosesnya adalah Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita bisa menerima kemuliaan. Amin. Bahkan saya siap. Saya katakan dengan istri, kalaupun maaf saya harus keluar dan aku terus dijadwal di Minggu, saya akan quit. Karena bagi Tuhan, Dia lebih mulia dari segalanya. Dan saya berdoa, berbahagialah kalau engkau harus bertahan di dalam pencobaan. Itu adalah hal yang bahagia. Karena Tuhan sedang menyertai kita. Haleluya.
Siapa yang menjamin hidup kita? Tuhan. Haleluya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semua yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menguatkan engkau. Di dalam keadaan apapun, dalam situasi dan masalah apapun, engkau harus tahu, Tuhan memeluk engkau. Dia menangis buat engkau. Dia katakan, anakku bertahanlah, bertahanlah. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya, kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ, dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1, Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1, kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi. Diberitakan gunung-gunung es mencair. Kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi
Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin.